Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Naqtanim fima baqi min al-waqt wa qad nasitu al-jadwal. Bismillah. Al-hadis, kita ada berapa hadis berarti sisanya? Oh, tinggal satu. Salasah, tinggal ada 3 hadis terkait masalah muraqabatullah, terkait kesadaran seorang hamba akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis sabi an Abi Ya'la Saddad ibn Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Qala Tirmidzi wa ghairuhu min al-ulama ma'na dana nafsahu hasabaha. Wal haditsu tsamin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi. Wal haditsu tasi' an Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. 3 hadis pendek, hadis yang diriwayatkan pertama dan keduanya oleh Imam Tirmidzi, dan hadis yang terakhir diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-hadis yang pertama masalah al-kayyis. Ini kalian pasti hafal hadis ini nih. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini sering disampaikan para dai. Ini ternyata disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Sebelum kita masuk ke sini, ini kita bab muraqabatullah. Disebutkan hadis ini, apa hubungannya, korelasinya, ini anak kasih pelajaran, setiap di kitab hadis, para ulama ahlul hadis, ini kalau kalian belajar ilmu hadis, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah semua, termasuk At-Tirmidzi. Tidak hanya itu, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Kalian lihat enggak susunannya? Di Kutubul Ahkam, Kitabul Fiqh, atau ini Kitabul Jami namanya. Ini Kitabul Jami itu mengumpulkan ada fikih, ada akhlak, adab, ada akidah juga terkumpul. Riyadhus Shalihin disebut Kitabul Jami juga. Nah, tahu enggak susunan ini dia ulama ahlul hadis seperti Imam Nawawi atau Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan seterusnya, mereka menyusun kitab-kitab baik fikih, bahkan rudud, bantahan-bantahan lewat hadis. Yang sering sekali kita lewatkan adalah, dan ini minim pengetahuan para thalibul ilmi, yaitu ilmu tentang kolerasi. Kenapa? Misalnya ini, Imam An-Nawawi mengurutkan hadis-hadisnya sedemikian. Hadis ini, kemudian ditaruh hadis ini, hadis ini, hadis ini. Dan kenapa bab tentang al-kayyisu man dana nafsahu ini dimasukkan bab muraqabatullah. Kemudian hadis min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini juga dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab muraqabah. Apa maksudnya? Apa tujuannya Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan dalam bab ini? Itu ada ilmu tersendiri untuk memahaminya. Bahkan ada tesis membahas setiap kutub al-ahadis terkait kolerasi dengan hadisnya dan temanya. Itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Apalagi Kutubus Sittah. Imam Bukhari. Ada judul yang pertama bab misalnya babun niyah, bab apa. Kok menyebutkan hadis-hadis ini? Pasti setiap hadis ini, bahkan urutan pertama, kedua, ketiga, itu ada artinya, ada tujuan, ada maksudnya. Kenapa hadis ini ditaruh di bab ini? Itu juga ada tujuannya. Disitulah tersembunyi ilmu
kehebatan mereka. Tolong itu ada paket di ada yang ngambil paket. Rafif paket. Itu semua ada ilmunya. Salah satunya di sini kita masuk adalah an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin, seorang sahabat yang jalil, banyak meriwayatkan hadis juga. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW tentang hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-Kayyisu, sebelum masuk ke matan, kebiasaan Imam At-Tirmidzi, perbedaan dia dengan ahlul hadis yang lain, dia selalu menaruh hukum di dalam kitab hadisnya. Kalian baca kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, mereka nggak perlu kasih hukum. Karena Imam Bukhari mengharuskan yang dia tulis pasti hadis sahih. Begitu juga Imam Muslim. Namun di Imam At-Tirmidzi yatawassa, dia lebih luas. Tidak harus syarat sahih, tapi hadis hasan juga dimasukkan. Kelebihannya Imam At-Tirmidzi dalam hadisnya, dia selalu menaruh hukum. Makanya selalu kalau ada riwayat Imam Tirmidzi disebutkan wa qala Tirmidzi hadisun hasanun. Wa qala Tirmidzi sahihun hasanun. Hasanun sahih. Atau di riwayat yang lain gharibun dan seterusnya. Atau hasan, itu begitu. Itu kelebihan dari Imam At-Tirmidzi, dan makna dari hadisun hasanun sahih itu para ulama juga banyak memaknainya. Satu, hadis ini ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Pertama. Yang kedua, hadis ini derajatnya sebenarnya hasan, tetapi dikuatkan dengan riwayat lain menjadi sahih. Juga ada yang pendapat seperti itu. Intinya kalau disebutkan hasanun sahih, maksudnya ini hadis yang kita terima dari Imam At-Tirmidzi. Tetapi banyak perselisihan di dalamnya, atau ingin mengajarkan kepada kita hadis ini secara riwayat ada perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan derajatnya sampai hasan, ada yang derajatnya sampai sahih. Itu maksud dari Imam At-Tirmidzi menghukumi hadis-hadisnya dengan dua kata, hasan, sahih, atau yang lainnya. Sedangkan di ulama-ulama yang lain tidak ada, hanya di Imam At-Tirmidzi. Ini masalah hadis. Kemudian kita masuk ke matan. Al-Kayyisu itu adalah orang yang cerdas, orang yang sanggup melawan dirinya, orang pandai, orang kuat. Itu semuanya masuk dalam kata Al-Kayyisu. Orang kuat tapi bodoh tidak disebut Kayyisu. Orang pandai tapi lemah tidak disebut Al-Kayyisu. Al-Kayyisu lebih sempurna dari yang lain. Artinya apa? Dia Al-Kayyis, orang yang cerdas, pandai, kuat, terkumpul dalam dirinya. Siapa orang Al-Kayyis yang sebenarnya? Yaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Mandana nafsahu. Wa qala ahli ilm mandana ay hasabaha. Maksudnya apa? Introspeksi. Setelah introspeksi, jahada nafsahu. Mujahadah, bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya. Ini mandana nafsahu hasabaha. Ini disebut siapa yang menyebut Al-Kayyis adalah mereka yang muhasabah wa mujahadah. Mereka yang introspeksi kemudian memperbaiki dirinya. Inilah orang Al-Kayyis, kata Nabi SAW. Itulah sejatinya orang yang kuat, cerdas, dan pandai. Jangan ada di antara kita yang ngaku dirinya pandai, kuat,
Melawan dirinya sendiri nggak bisa. Kalau sudah kepengin main HP, segala cara dihalalkan. Nipu ustadz lah, apalah. Mandana nafsahu. Atau pengen dia internetan. Kabur dari pondok. Ke warnet. Ini bukan orang yang kuat. Kalau kalian temukan orang kayak gitu, bilang aja, dhaif. Anda lemah. Kenapa lemah? Anda lemah. Sangat-sangat lemah. Kenapa? Tidak bisa melawan dirinya sendiri. Anda di depan orang sok-sokan jago. Tapi ngelawan diri sendirinya bagaikan kayak semut aja nggak bisa dilawan sama dia. Sedikit ada keinginan, dia nggak bisa menahan dirinya. Inilah disebut al-ajiz. Makanya nanti disebut. Lanjut. Termasuk cirinya, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas tadi, muhasabah dirinya, berusaha menjadi lebih baik, tidak hanya stop di situ. Lalu dia beramal. Amalan yang baik. Tujuan dari amal soleh yang dia lakukan untuk apa? Persiapan untuk kehidupan setelah mati. Hada huwal kais. Ini cerdas. Karena apa? Dia tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Semua kita, semua jiwa akan mati, dan setelah kematian akan ada kehidupan. Dia tahu kehidupan disitulah kehidupan yang nyata. Jadi saya persiapan di sini beramal untuk kehidupan yang nyata setelah kematian. Ada kayis, pandai dan cerdas. Pandai dan cerdas. Kemudian wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Adapun al-ajiz lawannya sekarang. Al-ajiz, kalian nggak apa-apa. Bulin aja ini orang-orang kayak gini nih. Karena Nabi juga ngebuli. Maksudnya ngebuli dalam rangka apa? Merendahkan, dan bukan merendahkan dalam rangka penghina ya. Bahkan ini sangat direndahkan di dalam syariat. Seperti ini, ciri-ciri yang seperti ini, yaitu al-ajiz, orang yang sangat lemah. Lemah dari segala sisi, lemah otaknya, lemah tenaganya. Dia bodoh, bahlul, seterusnya semua celaan dia terima. Kapan? Man atba'a nafsahu hawaha. Yang dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Dan dia selalu hanya berangan-angan terhadap Allah. Kenapa angan-angan? Dia pengen masuk surga, tetapi dengan cara yang mengikuti hawa nafsunya. Makanya ada istilah apa sih kata-kata itu? Hidup senang, hidup foya-foya, mati masuk surga. Nggak ada sejarah begitu. Hidup foya-foya, mati masuk surga. Maksudnya foya-foya di sini udah semua kenikmatan dunia digasak. Perempuan, khomer, semua kayak gitu mau. Hah? Kemudian tamanna 'ala Allah, habis itu masuk surga. Ini namanya taman. Apa itu? Hanya menghayal, berandai-andai saja. Kalau seperti itu dia mudah masuk surga, maka orang-orang terdahulu akan mengatakan, wahai Allah, Anda tidak adil. Kenapa? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking diujinya zaman dahulu, ada yang digergaji dari atas sampai bawah, ada yang disisir dengan sisir besi dan dipanaskan. Mereka tetap istiqamah, tidak menikmati ke dunia sama sekali. Kokoh di atas Islam,
Lalu tiba-tiba orang zaman sekarang foya-foya bermaksiat, tamanna alal jannah, mengharapkan surga. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Sedangkan kalian ini tidak pernah diuji sebagaimana orang terdahulu diuji. Kalau artinya maksudnya apa? Allah ini menghendak mengajarkan kepada kalian. Hei orang-orang yang suka menghayal, kalian akan masuk surga dengan gampang. Bagaimana saya mau menghadapi orang-orang dahulu yang diuji dengan digergaji dan seterusnya? Kalian masuk surga gampang kayak gitu bermaksud untuk masuk surga? Kalian belum diuji seperti orang-orang zaman dahulu. Itu hanya khayalan. Artinya Allah kalau memudahkan kalian sekarang masuk surga dan tidak diuji seperti zaman dahulu, Allah tidak adil. Dan orang-orang zaman dahulu akan menuntut. Ya Allah, gimana? Kita sampai digergaji, kita masih dihisap. Sedangkan ini orang-orang foya-foya maksiat, main ini, main itu, main ini. Alatul, surga. Hada huwa. La yumkin man atba'a nafsahu hawaha. Ini orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka lah orang al-ajiz. Apa itu al-ajiz? Orang yang lemah, orang yang bodoh, pendek akalnya. Kenapa di sini disebutkan atba'a nafsaha sebagai orang lemah? Bayangkanlah seperti hewan. Kenapa hewan terhina? Gak semua hewan terhina. Maksud anak, hewan itu selalu menjadi olokan. Kalian kalau ngolok-ngolok paling buruk, sebut nama hewan. Karena mereka tidak punya otak. Tetapi mereka selalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga para ulama mengungkapkan suatu kata yang sangat luar biasa. Barang siapa seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia menyerupai para malaikat. Dan barang siapa yang dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, hidupnya selalu mengikuti hawa nafsunya, mithlul an'am, seperti hewan-hewan. Orang lihat aja orang kufar yang tidak mengikuti syariat, hidupnya selalu mengikuti hawa nafsunya, hidupnya seperti hewan. Seperti hewan. Apa yang dia mau, jalanin. Zina di tengah jalan, di sana. Sebagaimana kambing. Ke sana, zina, sana. Bebas saja, bebas tinggal pilih. Makan semaunya, mau makan di sini, mau dilarang, mau dipagar, tetap aja dimakan. Mereka nggak punya otak. Yang mereka lakukan apa yang sesuai hawa nafsunya. Hadza huwa man al-an'am, hewan-hewan. Itu. Otomatis seorang hamba yang diberikan akal di dalam dirinya dan juga dalam dirinya juga ada hawa nafsu. Inilah pertengahan manusia ya. Malaikat diciptakan dengan tidak adanya hawa nafsu. Mereka orang-orang yang taat, cerdas, tidak ada hawa nafsunya. Sebaliknya, diciptakanlah siapa? Hewan-hewan yang dia hanya ada hawa nafsu dan tidak ada akal. Kemudian diciptakanlah manusia, ada akal, ada hawa nafsu. Sehingga para ulama mengatakan, kalau akalnya mengalahkan hawa nafsunya, kal malaikah. Sebaliknya, kalau hawa nafsunya mengalahkan akal dia, kal an'am. Hadahu. Tinggal kita latih diri kita. Kita manusia penuh dengan zalat, bisa terjatuh dalam dosa, ada sesuatu yang wajar karena kita manusia. Makanya disebut al-insan. Kemudian hadis ini diterapkan atau dimasukkan dalam bab muraqabatullah sebagai bentuk seorang yang mengintrospeksi dirinya sendiri, mujahadah wa amila lima ba'dal maut. Mereka lah orang-orang yang sudah pasti punya sifat kesadaran muraqabatullah. Orang yang tidak punya kesadaran dalam dirinya,
akan pengawasan Allah kepada dirinya, gak bakal bisa ini. Gak bakal bisa menjadi orang kayis. Dana nafsahu mujahadah wa muhasabah wal mujahadah, susah bagi dia. Bagi orang yang tidak memiliki sifat muraqabah dalam dirinya, dua ini, muhasabah mujahadah wa amil lima ba'dal maut, tidak bisa dia kerjakan. Ini maksudnya. Artinya orang yang punya sifat kesadaran akan pengawasan Allah, dia akan menjadi orang kayis. Dia akan muhasabah wa mujahadah wa amila lima ba'dal maut. Dan kalian kalau lihat ada orang yang muhasabah wa mujahadah wa amila lima ba'dal maut, ketahui bahwasanya dalam dirinya ada muraqabatullah. Sadar akan pengawasan Allah. Itu. Maksudnya di situ. Wal hadis yang berikutnya, udah adzan belum? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islami mar'i tarku. Ini hadis juga kalian hafal di Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi di kelas berapa di sini? Kelas 1? Kelas 2? Wajib hafal. Wajib setor, wajib dapat syahadah. Arba'in Nawawi. Kelas 12 yang belum punya syahadah Arba'in Nawawi, ana saranin segera storin, minta syahadah sama pondok. Syahadah Arba'in Nawawi dipakai di mana saja dan bisa jadi berkas syahadah itu untuk daftar UIN. Kalau ada syahadah hifdzu Arba'in Nawawi. Karena Arba'in Nawawi termasuk yang makbul, diterima di semua kaum muslimin, enggak cuma di Saudi, semua di Mesir, di mana. Jadi syahadah itu menunjukkan ihtimam kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arba'in Nawawi aja. Ihtimam berarti Anda menghafal hadis Arba'in Nawawi, ihtimam muqabil hadis mawjud, ada, berarti itu. Termasuk ini min husni islami mar'i tarku ma la ya'ni. Kami di pesantren dulu ngafal. Di SMP ngafal, tapi waktu di SMA karena anak nggak ada pelajaran, anak store sendiri di luar jam juga. Ada hadis-hadis yang lain juga. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, dia hafal yang selalu dia murojaah hadisnya bukanlah Kutubus Sittah, melainkan Arba'in Nawawi dan Bulughul Maram. Selalu dia murojaah sebagaimana murojaah Al-Quran. Gak perlu banyak-banyak seperti kitab Al-Muharrar, ribuan hadis. Cukup jadikan misalnya Bulughul Maram, dan itu sebagai ihtimam bi al-ahadis al-ahkam. Tapi kalau ahadis al-am, Arba'in Nawawi, dia am. Ya. Wa nasihat, usul din, di situ ada semua. Kalau mau lagi naik ke bisa Riyadhus Shalihin atau Umdatul Ahkam di situ. Tapi kalau sudah ambil Bulughul Maram, biasanya nggak ngambil Umdatul Ahkam gitu. Kita pun disuruh milih di sana Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam gitu. Menghafal hadis, semasuk hadis ini di Arba'in Nawawi, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ini sangat penting. Hadis dari Abu Hurairah, sahabat yang masyhur, diriwayatkan oleh Tirmidzi juga. Disebutkan hadisun hasan. Di sini hadis hasan saja. Artinya apa? Hadis ini derajatnya sampai derajat hasan, tidak sampai derajat sahih. Ingat, hadis hasan wal hadisus sahih makbulun, diterima, wajib kita amalkan. Tapi di bawah hasan, hadisun dhaif. Dhaif kayak apapun, kalau dia disebut dhaif, kita tidak amalkan. Tapi sebagian para ulama bisa menjadi penguat. Makanya di Bulughul Maram hadis pertama disebutkan hadis sahih, udah pasti. Hadis derajatnya rada lemah, terkadang disebutkan hadis yang dhaif. Bukan beliau mensahihkan hadis yang dhaif, tapi ingin menguatkan bahwasanya dalam syariat ahkam ini juga banyak, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tetapi secara riwayat,
Tetapi secara umum hadis dhaif ini semuanya diterima. Karena apa? Dasarnya ada hadis yang sahih, tapi hadis ini dianggap dhaif karena apa? Ada rawinya. Tapi kita pakai yang sahih, gitu. Kadang ada hadis yang naik dhaif jadi hasan, tapi disebut hasan li ghairihi. Itu semua dipelajari di mustalah. Nanti kalian akan tahu tentang kehebatan Imam At-Tirmidzi. Min husni islami tarkuhu ma la ya'ni. Al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Tinggal di antara ciri kebaikan seorang muslim, kebaikan Islam pada diri seorang muslim, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini derajatnya ihsan. Sebagaimana kalian ketahui bahwa maratibul Islam, maratibud din ada 3. Islam, iman, wal ihsan. وهذا الدليل كذلك دخل في باب الإحسان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني درجة الإسلام الأعلى. Orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, artinya dia orang yang melakukan sesuatu sudah dipastikan untuk akhirat. Dia tidak mau banyak berbicara kecuali dia memastikan apa yang dia bicarakan ada nilainya di akhirat. Dia tidak mau berjalan kaki, melangkahkan kaki menuju satu tempat, melainkan sudah memastikan perjalanan dia menuju sesuatu yang menghasilkan di akhirat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Makanya di antara bentuk kesempurnaan Islam seorang hamba, seseorang meninggalkan perkara yang tidak berguna. Akan tetapi kita dhaifun, kita orang lemah, apalagi tolib-tolib yang seakan-akan merasa dirinya di penjara, di pesantren, tidak bisa naik motor pergi ke sana ke sini. Oh sudah pusing. Penginnya main kartu di kamar. Penginnya main gaplek di kamar. Apalagi Jan, ngumpet-ngumpet di kamar, ngapain? Bawa HP, sembunyi-sembunyi di kamar. Sampai sedemikian. Padahal sudah kita kerangkai di sini pesantren, ada aturan dilarang. Tapi tetap dia terjang demi hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan. Ini menunjukkan berarti apa? Lawan maf'ul mukhalafah min hadal hadis. Berapa? Laisa min husnil islamihi. Berarti min su'i islamihi. Termasuk ada ciri keburuknya Islam dia ini. Kenapa? Selalu yang dipikirin mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat plus mengerjakan sesuatu yang memudaratkan dirinya. Ini tanda Islam dia bermasalah. Dalilnya mafhul mukhalafah min hadal hadis. Kalian yang SMA mungkin paham bahasa mafhul mukhalafah. Mau yang SMP nanti maksudnya itu adalah pemahaman sebaliknya dari makna hadis ini. Makna hadis ini kan di antara ciri kesempurnaan Islam seorang hamba meninggalkan perkara yang tidak berguna. Berarti lawan makna ini apa? Termasuk ciri buruknya Islam pada diri seorang hamba. Kapan? Fi'lu yakni la mala yakni melakukan apa yang tidak berguna bagi dirinya dalam urusan akhirat. Hada huwa. Sehingga mukmin, makanya seorang mukmin ada derajat ihsan, iman, wal Islam. Paling bawah derajat Islam ini sudah sangat bahaya. Artinya dia tidak hanya meninggalkan perkara yang wajib, tetapi dia juga meninggalkan berbagai kewajiban dan juga dia banyak melakukan kemaksiatan. Tetapi dia dianggap masih muslim. Derajatnya Islam, syahadat pokoknya saja. Dia masih kokoh syahadat Islam, tetapi yang lain sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sodakot seterusnya hilang semua. Seandainya ada angin topan bisa saja ambruk. Ini derajatnya Islam. Perkara seperti ini harus hati-hati. Dan itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru syahadat, masuk Islam, artis-artis, baru masuk Islam,
dia baru mendirikan tombak tiang utama Islam, yaitu syahadat wal ikrar syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Pernah ana sampaikan bahwasannya syahadat ada 6, syahadat ada 6, rukun Islam ada 5. Kemudian pokok dari 5 rukun Islam adalah syahadat. Dia bagikan satu tiang ketika kita menegakkan payung. Tiang tengah itulah adalah syahadat. Adapun pasak pinggir-pinggirnya itulah rukun-rukun yang lain. Seandainya seorang muslim meninggalkan semua pasak di samping-sampingnya, tetap berdiri. Karena tiang tengah yang kokoh masih tetap berdiri. Wahada, ini adalah iqrar syahadah. Tapi inilah derajat paling rendah Islam, dekat dengan kekufuran. Maka hendaklah kita menjaga, mengetahui ciri ini dari diri kita. Salah satunya kita berusaha semaksimal mungkin menghindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan ini sekali lagi dimasukkan dalam bab muraqabatullah. Ini menunjukkan apa? Orang yang dalam dirinya ada kesadaran muraqabatullah, dia akan bisa menyentuh derajat ihsan ini. Derajat Islam, husnul Islam, tarkuhu ma la ya'ni. Akan mudah bagi dia. Tapi sebaliknya, kalau ini maksud dari Imam Nawawi adalah maksudnya itu. Tapi kalau dia tidak ada muraqabatullah, gimana bisa dia meninggalkan ma la ya'ni? Orang dia justru malah bermaksiat. Ada huwa maksuduhu. Ini kolerasi antara dimasukkan hadis ini di dalam bab muraqabatullah. Kemudian yang terakhir adalah tentang hadis Nabi SAW an Umar radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala la yus'alu ar-rajulu fi ma daraba imra'atahu. Ini sebenarnya enggak terlalu penting buat antum karena ini bagi orang yang sudah gede-gede. Tapi antum tahu aja lah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan la yus'alur rajul, jangan ditanya, apalagi ustadz ditanya tentang kenapa ente pukul istrimu. Adalah ya juz. Bertanya kepada seorang, ini lagi ribut nih suami istri. Kalian lihat, ada suami istri ribut, kedengeran, lagi lewat di situ. Ada suami istri lagi ribut. Tiba-tiba pas ustadz itu ke masjid, ditanya, Ustadz, kenapa antum pukul istri misalnya? Hada la yajuz haram. Hadaliluhu hada. La yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu rawahu Abu Dawud. Pertanyaannya kenapa? Nanti ana sambungkan terhadap bab muraqabatullah. Langsung saja. Kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab muraqabatullah? Karena Imam An-Nawawi ingin menjelaskan seorang rajul, orang suami, dia harusnya sadar terhadap istrinya. Boleh mukul dalam syariat Islam, tapi tahu batasannya. Seandainya dia tidak ada kesadaran muraqabatullah, ketika mukul pasti dia akan hulu. Jadilah zalim. Tapi kalau dia ada kesadaran muraqabatullah, pasti dia memukul istrinya lita'dib, untuk pelajaran dan tidak sampai melukainya. Ini maksudnya. Paham? Dan ini sangat susah. Ente kalau sudah emosi, emang ente bisa mengendalikan diri? Soal. Antum kalau emosi bisa mengendalikan diri enggak? Ada sob. Apalagi emosi kepada istri. Hada as'abus say. Ana rasain sendiri. Kalau sudah emosi ke istri Allah, ana bukan mukul, ana enggak mukul. Maksud ana ngadepin antum sesusah-susah antum bagi ana lebih gampang. 100 antum bikin ana jengkel, ana lebih mudah mengendalikan emosi ana dibandingkan satu istri. Sok pun. Sok. Makanya ini sampai datang hadis seperti ini. La yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu. Salah satu faedah dari hikmah dari ini,
Maksudnya apa? Oh, kita ini nggak boleh menanyakan kepada seorang suami, kenapa kamu pukul istrimu? Tetapi menasihatinya boleh. Ketika terlihat bahwasanya ini sampai derajat zalim. Maksudnya apa? Seandainya seorang suami ini dia punya kesadaran muraqabatullah, nggak boleh ditanya kenapa dia mukul istrinya. Pasti dia memukulnya litakdib. Karena apa? Dia sadar kalau dia mukul berlebihan, jatuhnya ke hulu dan zalim. Karena walaupun dia emosi, dan itu paling susah. Makanya hadis ini dimasukkan sama Imam Nawawi. Ini paling akhir. Kenapa? Mau tahu kalian ketika nanti sudah nikah, bagaimana kalian menyikapi istri ketika sedang emosi? Bisa nggak kalian menahan? Tiba-tiba cerai. Asik. Gimana coba? Dan ada wadih. Banyak terjadi. Di Indonesia, angka perceraian dan angka pernikahan lebih besar angka perceraian. Ini menunjukkan nggak mudah. Jangan buru-buru, jangan sok-sokan nikah. Pikirin dulu ini. Emang gampang? Nggak gampang. Ini Nabi loh yang ngomong, bukan Ustadz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dimarahin sama istrinya, lakin yasbir, sabar, sob, ya, tuh. Makanya ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis ini, salah satunya seorang suami kalau dia punya kesadaran muraqabatullah, pengawasan Allah, ketika dia emosi dan dia ingin menghukum istrinya dengan pukulan, pasti pukulannya dia litakdib. Gitu. Dan kalian lihat sebagian santri ada yang pernah dipukul ustadz, kira-kira ini ustadz emosi atau takdib? Ayo, ustadz mau membedakan, saya mau mukul kamu ini karena mau mendidik. Ada kalam, mujarot kalam, itu bisa kan itu? Gak bisa. Anak paling dari dulu ketika anak belajar, anak tahu mana ada sih orang jelas-jelas mukul sampai pincang. Sampai pincang. Ente ustaz ngomong litakdib, datangin dalilnya. Itu menunjukkan apa? Itu emosi. Dia memukul dalam rangka emosi, tapi dibungkus untuk takdib. Akan tapi antum jangan melawan. Antum melawan, tambah dipukul. Antum melawan, tambah dihajar. Isbir, uskut, diam. Caranya begitu. Sama orang emosi, jangan diladenin, diam. Ya, gitu aja selesai. Gitu caranya. Sana. Di depan itu. Depan sana. Udah belum? Das? Alhamdulillah, intahaina. Bab muraqabatullah. Besok masuk bab at-taqwa insyaallah. Bab at-taqwa. Sudah siap nikah belum? Kelas 12. Kabarin aja kalau mau. Alhamdulillah indana stok banyak. Ya. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita bab takwa, tapi ana mau bahas tentang masalah libas. Ana akan kumpulkan, ana belum mulai, cuman dari kemarin pengen berusaha mengumpulkan al-jamul ahadis wal kalam wal ahkam binisbatil libas, masalah pakaian wal isbal. Ana akan sampaikan insyaallah di kajian. Mudah-mudahan terkumpul hadis-hadisnya semuanya dan ceramah-ceramah juga Anda mau dengarkan biar antum jelas apa sehakikatnya isbal sebenarnya. Dan syariat melarang isbal itu kenapa? Dan batasan seorang pakaian terhadap pakaian yang lain itu bagaimana? Apakah boleh memperlihatkan aurat kepada yang lain atau enggak? Insya Allah akan Anda bahas pertemuan yang akan datang. Tujuan Anda bahas itu adalah nasihat li walakum. Karena banyak terjadi di pesantren ini.
Sudah cukuplah peraturan layan, Pak. Taib. Ana akan datangkan hujah ke antum sekuat-kuatnya. Di pertemuan akan datang, saya akan kumpulkan insya Allah, dan saya akan print, akan saya kumpulkan hadis-hadis. Saya akan terangkan terkait masalah isbal dan aurat. Itu paling penting di pesantren ini. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.